Pertama mudah ya, cepat juga, udah gitu aja praktis. Kadang-kadang kebutuhan mendesak ya, kayak kebutuhan pribadi gitu-gitu aja sih, kebutuhan mendesak. Ya karena itu tadi Kak, praktis, terus walaupun bunganya tinggi juga kita kan tahu batas gitu Kak. Jadi ya kita minjem juga nggak di luar kemampuan gitu. Jadi kita tahu kapan harus bayar gitu. Keperluan sehari-hari sih. Soalnya kalau pinjam teman kadang susah. Kalau pinjam kan tinggal mencet HP biasanya. Nah, nyari yang bunganya agak rendahan ada juga Kak. Iya, soalnya udah ada gajian gitu. Ya buat kebutuhan sehari-hari. Ya kalau temen sih kadang susah sih. Kalau pinjol kan cepat. Ya kan gajian ntar tinggal dibayar. Ya kapok sih tapi kalau pas lagi butuh ya mau gimana lagi. Baik pemirsa, kalau kita dengarkan tadi memang menurut masyarakat itu mudah sekali dan apalagi kalau lagi kepepet nih, lagi mendesak itu pinjaman online adalah solusi, seakan-akan menjadi solusi. Saya akan coba lanjutkan lagi bersama dengan Pak Encik. Pak Encik, bagaimana kemudian Anda menjawab ini ada resiko kredit macet yang meningkat dari 2,6% menjadi 4,33% di tahun 2025 itu kenapa Pak? Yang pertama adalah memang biasanya di akhir tahun kebutuhan dan itu meningkat. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua memang ada beberapa yang besar itu mempengaruhi tentang hal ini. Jadi tapi kami melihat secara general itu masih under control secara general karena ada beberapa perusahaan yang besar itu yang macet yang sedang ditangani oleh OJK itu macetnya memang angkanya tinggi. Berapa Pak? Sekitar ada yang 1 triliun lebih ya. Jadi itu mungkin yang mempengaruhi dari kredit macet ini naik. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat secara general ya, anggota kami itu semua malah turun ya. Malah turun. Resikonya malah turun. NPL-nya. Kita ngomong NPL. Jadi sebenarnya lonjakan itu karena ini kan lonjakan yang abnormal menurut kami. Ya 2,4 sekian persen selisihnya dibanding bulan lalu itu memang salah satu angka yang abnormal. Kami sedang diskusi juga dengan OJK tentunya untuk melihat hal ini. Nah di tahun 2026 ini memang terjadi pengetatan juga, bukan akan aturan-aturan tentang tadi ada Ibu juga sampaikan ya, tidak boleh lebih dari 30% dari pendapatan. Oke, nanti coba kita dalami itu lagi ya Pak ya. Okay. Itu tapi tadi katanya bisa asal-asalan, bisa bohong gitu. Tapi nanti Pak dijawab lagi. Saya mau ke Mas Fitra. Mas Fitra, ini kan menjadi permasalahan baru begitu ya. Fenomena di masyarakat, gimana masyarakat itu akhirnya lebih memilih untuk pinjaman online dibandingkan dengan kredit di bank. Bahkan tingkat pinjaman online-nya tinggi sekali kalau tadi Mas Fitra bisa lihat 94 triliun rupiah. Gimana nih Mas dari pemerintah? Iya, pertama kita lihat dulu secara apple to apple ya. Kalau kita lihat dari base effect, 8.000 triliun dikali 7% itu kan 500 triliun sebenarnya peningkatan di perbankan ya, penyaluran kredit. Sementara 25% dari 90 triliun itu kan cuma 20 triliun. Nah itu kan jadi dari sisi itu ya, dari sisi nominal. Jadi sebenarnya masih lebih banyak yang di perbankan. Cuma memang betul kalau kita ngelihat dari tren year on year ya, di bulan November ini kan 25% ya terakhir ya 2025. Nah permasalahannya adalah kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu TWP kan kalau di Pindar ini namanya TWP ya, tingkat one prestasi 90 hari. Itu meningkat dari 2,52% ke 4,33%. Memang dalam konteks financial stress di individual itu memang meningkat. Nah ini juga sejalan dengan tren yang kalau kita lihat ya secara umum
growth incidence curve, yang itu juga dari teman-teman LPM FEUI, growth incidence curve dari middle class memang anjlok, dan kita melihat juga dari middle class itu yang jumlahnya sekarang 47,9 juta orang. Turun kelas gitu. Itu turun dari sebelumnya di tahun 2019 itu 57 juta. Jadi 9,5 juta orang kurang lebih turun kelas. Akhirnya apa, orang yang turun kelas ini kita lihat juga data yang lain dari LPS misalnya. Di tahun 2018 jadi gini, 98,8% masyarakat Indonesia itu akunnya di bawah 100 juta rupiah ya di perbankan. Nah dari situ on average tahun 2018 itu 3 juta rupiah saldonya. Sekarang tinggal 1,7 juta rupiah di bulan November. Nah jadi mereka kan makan tabungan. Maka dengan level income yang anjlok, mereka membutuhkan semacam bridging. Nah makanya ini semacam bridging cash flow, baik dari sisi ultra mikro maupun dari kepentingan individual. Nah ini yang menjadi menarik karena begini, kan banyak juga concern bahwa ketika ada penambahan likuiditas misalnya dari sisi Kementerian Keuangan, ini demand-nya nggak bergerak. Kita lihat dulu ini demand yang mana. Kalau misalnya dalam konteks yang middle low, mereka lapar kredit. Cuma masalahnya ketika tadi seperti Ibu Yati datang ke perbankan, nggak akan dikasih duit. Gitu kan. Nah, tapi ya untungnya ada inklusi dalam konteks peer to peer ini. Cuma kan ini juga suatu hal yang sebenarnya tidak sustainable kalau misalnya terlalu banyak dibebankan inklusivitas dari sektor keuangan ini ke peer to peer. Sementara sebenarnya uang paling banyak kan ada di perbankan. Tapi ada solusi nggak kalau kayak gitu? Nah, ya makanya perbankannya harusnya bekerja lebih keras ya untuk kemudian mendatangi ya Ibu Yati untuk melakukan credit scoring. Lah kalau peer-to-peer lending saya bisa melakukan credit scoring seperti itu, kenapa tidak ada updating credit scoring di perbankan? Tapi kalau kita lihat dari 276 triliun udah banyak yang terserap, itu artinya sudah... Betul. Tapi kan kita juga bicara dari growth ya. Tadi betul, kalau dari sisi base effect, itu memang betul besar. Tapi kalau kita lihat dari sisi korelasinya, kok kenapa ketika ini 7,74%, sebelumnya 10%, sementara di sini ini tetap 20-an%. Artinya kan memang banyak juga yang pindah atau yang tadi yang banyak yang underserved clients, unbankable, atau dia dulu punya usaha tapi tiba-tiba tidak punya usaha lagi. Ketika dia datang ke perbankan melihat ini adalah faktor resiko. Dan sejalan juga dengan kuartal keempat dan kuartal ketiga tahun ini itu dipenuhi dengan risiko-risiko geopolitik bahkan sepanjang tahun 2025. Makanya perbankan itu kan yang paling risk averse. Ketika ada risiko geopolitik, dia akan melihat bahwa kondisi atau ekosistem keuangan penyaluran kredit menjadi lebih terbatas, sehingga ya udah kita kurangi growth-nya. Meskipun secara faktual kita lihat dari sisi nominalnya itu tetap meningkat sekitar 500 triliunan gitu ya. Tapi dari sisi growth itu anjlok. Nah, ini juga sebenarnya heads up. Jadi kenapa Pak Purbaya bilang 200 triliun kok nggak terserap? Anda karena kurang kerja, lebih keras ini Himbara. Nah ini juga perlu kemudian kita gas lagi. Karena tidak bisa kita bebankan semua ke Pak Anci. Apakah mungkin perbankan takut misalnya masyarakat itu gagal bayar? Iya, sangat mungkin terjadi. Saya beberapa kali melakukan evaluasi untuk dulu untuk fokus di trade finance. Bidang saya perdagangan internasional, trade finance. Nah, perbankan ketika in the high period, ketika orang-orang ini kaya, dia dikejar-kejar terus. Tapi ketika orang-orangnya tiba-tiba jatuh income-nya, ada potensi, dulu ada credit crunch di antara 2008 sampai 2012, itu periode penelitian saya. Itu orang-orang yang tiba-tiba jatuh income-nya, ketika dia datang lagi ke perbankan, padahal dia merupakan klien yang setia, tapi tidak diindahkan. Baik. Itu jadi datang ketika kaya, kabur ketika miskin, itu perbankan. Saya ke Mas Rifki. Mas Rifki, Anda sepakat nggak apa yang disampaikan oleh Mas Fitra tadi? Katanya ada fenomena turun kelas nih. Kalau dari middle income class itu yang sebelumnya di 5%-an gitu ya, 57 berapa tadi? 7 juta, kemudian sekarang 37 juta ya. Itu gimana tuh Mas? Iya. Kalau kita lihat fenomena pinjol ini kan sebetulnya dia itu mengisi gap antara masyarakat yang nggak bisa mengakses ke perbankan, tapi ini kemudian dalam spot yang lebih favorable dibandingkan loan shark gitu. Kira-kira kan seperti itu di antara itu gitu. Nah, tapi kemudian ini bersambung dengan datanya Mas Fitra tadi bahwa memang ada penurunan daya beli masyarakat. Bahwa memang masyarakat ini
tabungannya ini menurun gitu. Middle class ini shrinking. Nah, kenapa ini terjadi? Ini sebetulnya sangat bersambung dengan fenomena di sektorial, bahwa kemudian sektorial ini tidak bertumbuh gitu. Nah, kalau misalnya sektorial tumbuh, lapangan kerja tercipta, income pasti ada. Masyarakat pasti nggak akan makan tabungan. Ini yang harus diselesaikan. Masyarakat makan tabungan karena income-nya atau wage-nya ini atau welfare-nya turun gitu. Nah, kenapa ini nggak terjadi? Ini sejalan dengan banyak kita lihat data di 2024-2025 banyak terjadi PHK massal. Banyak terjadi iklim usaha yang memburuk. Investasi FDI di 2 kuartal 2025 itu tumbuhnya negatif. Bahkan kalau kita lihat data kemarin di 2025 itu PPH growth-nya tumbuh negatif 13%. Artinya penghasilan baik dari perusahaan maupun individu ini tertekan selama 2025. Inilah yang kemudian kenapa pinjol tumbuh, kenapa kredit perbankan tidak tumbuh. Di situ karena memang sektorialnya nggak bergerak. Karena income pendapatan tertekan, Mas Tulus. Kok Mas Tulus sih, Pak Tulus? Pak Tulus ini gimana nih melihat konsumen masyarakat itu lebih banyak pinjol? Apakah ini memunculkan kekhawatiran baru ke depannya dengan informasi bahwa gagal bayar? Begitu pula dengan Gen Z yang banyak pinjol sekarang nih, Pak Tulus. Usai jeda ya, tetap bersama kami.